Saya mau S2 ke Universitas Baghdad, nanti berangkat. Begitu saya tamat bulan Agustus 2002, Universitas Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush. Hilang semangat saya. Akhirnya saya lanjutkan S2 ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 mati. Saya pergi ke Malaysia, belajar di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Saya banyak ditanya sama orang, di Malaysia kan ada IIU, International Islamic University, ada University Malaya. Kenapa Ustadz kuliahnya di UKM, University Kebangsaan Malaysia? Jawabannya satu, kenapa? Di situ bisa ngutang, nggak bayar cash. Maka saya ngutang, bayar setengah, akhirnya saya masuk. Tapi hati saya masih tetap nyari beasiswa ke Timur Tengah. So tiap hari nulis di www.google.com, nyari. Kenapa kita mesti serius? Karena kalau main-main merugikan diri sendiri, merugikan orang tua. Saya di Al-Azhar masuk 4 September 1998, Kiai 1996, angkatan Qais, 1997 angkatan GMT, 1998 angkatan Islah. 4 September 98 saya masuk Azhar, saya selesai bulan Juli 2002. Jadi kuliah saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Kenapa saya serius? Karena kalau saya nggak serius, saya nggak dapat tiket pulang. Dan kalau nggak dapat tiket pulang dari Azhar, siap-siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. 4 tahun saya belajar di Mesir, saya tidak pernah minta kiriman uang sekalipun. Sampai ibu saya heran, kau masih hidup apa udah mati? Saya bilang, aku masih hidup, mak. Kenapa saya nggak mau minta duit? Karena kalau saya minta duit, nanti saya manja, saya akan minta sama dia terus. Sampai akhirnya ibu saya ngirim uang melalui jamaah haji, ketemu di Makkah. Ini dari ibumu. Saya tanya, kenapa mak kirim duit? Supaya nanti aku kalau di akhirat ditanya Allah, pernah ngirim duit? Pernah sekali. Saya selama di Mesir belajar serius. 4 tahun saya nggak pernah pacaran. Kalau nggak percaya, tanya sama kiai. Kenapa? Karena termasuk yang nggak dapat. Kalah persaingan. Sudah nggak ganteng, hitam, kurus, nggak punya duit. Perempuan hanya mau, aduh nggak enak ngomongnya, nanti tersinggung perempuan. Kata kiai, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang sadaqallahul azim. Maka saya mesti serius, saya mesti serius. Pagi-pagi saya berangkat menuju kedutaan Saudi Arabia, bawa uang $300 tahun 2000 untuk ngambil visa berangkat haji. $300 visa, $100 untuk biaya tiket kapal PP 1,5 juta. Kok murah? Nggak ada kamar, tidur di atas. Sutuh. Khawatir bangun tidur bukannya melihat laut, marab buka. Tidur, dipukul ombak, dihempas gelombang. Akhirnya sampai ke Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk ibadah haji. Untuk apa? Untuk kerja, nyari duit, tambahan belanja. Namun untuk minta sama orang tua, katakan tidak. Makanya kalau saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, kalau lagi motivasi, Ustadz Somad, tolong beri kami motivasi supaya kami belajar serius. Kuncinya satu aja, saya bilang. Apa? Jangan minta kiriman. Aduh, nggak bisa Pak Ustadz.
Coba kamu bilang sama ayah ibumu di rumah, ya ibu, mama, papa, jangan kirim saya 2 bulan ini. Saya cari makan dengan kerja dorsmir cuci mobil, saya akan jual tisu. Merasakan sakitnya cari uang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami keluarga cuma 2 orang. Insya Allah ayah saya, ibu saya mampu. Tapi kalau saya cuma minta terus, ada jenis manusia ini minta terus, kuliah minta, nikah minta, punya anak minta. Mau sampai kapan? Maka kita mesti serius belajar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu belajarnya serius sekali, dia belajar karena Allah. Iya, memang betul karena Allah. Tapi ya karena nggak punya duit. Lillahi ta'ala. Jangan sampai rusak niat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Semuanya belajar lillah, karena Allah. Kalau lillah tidak lelah. Kalau lillah tidak lelah. Boleh untuk ditulis di baju kaos. Kalau lillah tidak lelah. Tapi jangan ditulis di belakang. Nanti pas dipakai sholat Jumat dilihat orang. Kalau lillah tidak lelah. Serius, jangan main-main. La ta'bas, jangan buat hal yang sia-sia. Sampai di Makkah kerja, lalu kemudian kita nongkrong pagi-pagi. Mau apa? Sambil ngobrol dengan kawan-kawan yang lain untuk mikir nanti S2 kemana. Kira-kira nanti mau S2 kemana. Selesai nanti S1 ini, S2 nya kemana. Ainal mafar, al-bahru amamakum. Lautan di depan, al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Di belakang lautan, di depan calon mertua. Ini kita mau kemana? Maka saya nyari informasi beasiswa waktu lagi nongkrong-nongkrong nanya, kamu dari mana? Saya dari India. Oh, gimana S2 di India? Alhamdulillah S2 di India itu beberapanya gratis. Ada di Lucknow, ada di Darul Ulum Deoban, ada di Aligarh. Oh, apa kelebihan di India? Kelebihannya bisa tiap tahun berangkat haji, otomatis bisa nambah beasiswa. Oh, apalagi kita tidak cuma belajar bahasa Arab, tapi bahasa Inggrisnya juga lancar. Karena orang di India pakai bahasa Inggris. Everything tutorial. Dan juga ada kelebihannya apa? Bisa bahasa Urdu. Oh, mana tahu pulang nggak jadi ustadz, jadi penerjemah film India. Kabi-kabi kaciham, coach hotahi. Saya termasuk yang suka bahasa Urdu. Oh, jadi kalau ketemu dengan orang Urdu, mau nanya apa kabar? Kya hal hai. Kya hal hai artinya kaifa haluk. Bi khair, tike. Terima kasih, syukriya. Cuman yang agak sulit orang India ini, kita payah membedakan antara iya sama enggak. Jadi apa enggak? Iya sama enggak. Saya sampai sekarang belum bisa membedakan iya atau enggak, jadi atau enggak jadi. Udah masuk dalam daftar. Berarti nanti S2-nya India. Dah ngobrol-ngobrol lagi. Dari mana? Min aina ya akhi? Ana minal Iraq. Oh, Irak. Apa namanya? Jami'ah Saddam. Masya Allah, Jami'ah Saddam Al-Husain. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Naik bis dari Baghdad ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. Wah, ini masuk target. Pokoknya asal bisa haji tiap tahun masuk target. Supaya nggak minta, supaya tidak minta kepada orang tua. Berarti saya masuk. Maka saya pasang target, saya mau S2 ke Universitas Baghdad. Nanti berangkat. Begitu saya tamat bulan Agustus 2002, Universitas Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush. Hilang semangat saya. Akhirnya saya lanjutkan S2 ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makmum. Saya pergi ke Malaysia, belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya banyak ditanya sama orang. Di Malaysia kan ada IIU, International Islamic University, ada University Malaya. Kenapa Ustadz kuliahnya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia? Jawabannya satu. Kenapa? Di situ bisa ngutang, nggak bayar cash. Maka saya ngutang, bayar setengah, akhirnya saya masuk.
tapi hati saya masih tetap nyari beasiswa ke Timur Tengah. So tiap hari nulis di www.google.com, nyari apa? Scholarship minhah dirasiyah lil magister. Akhirnya dapat informasi Darul Hadis Al Hasaniyah, Darul Hadis Maroko. Kirim paspor, kirim nilai, kirim ijazah. Kalau kirim ijazah jangan kirim yang asli, nanti hilang, fotokopinya aja. Lalu kemudian setelah kirim, alhamdulillah diterima. Saya pun cuman 2 semester di UKM, tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya diundang di UKM. Terus profesornya bilang, ini Abdul Somad adalah alumni UKM. Saya bilang, mohon maaf Prof, saya di UKM cuma 2 semester, saya bukan alumni. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni katanya. Dia nyindir. Nah ini, jadi adik-adik jangan sampai main-main. Sampai di Maroko, ternyata biaya hidup di Maroko mahal. Di Mesir itu syaqah, rumah 2 kamar mafrusyah, ada kursinya, $50 cukup. Di Maroko rumah 1 kamar kosong fadhi, nggak ada apa-apa, $200 Kiai, mahal. Oh gimana lagi, udah sampai di sana nggak mungkin pulang, sudah keluar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Berarti solusinya saya mesti serius dan saya mesti cepat selesai. Saya sampai di Maroko bulan Desember, beberapa hari sebelum tsunami Aceh tahun 2024, dan saya munaqasyah bulan November 2006. Saya selesaikan S2 saya di Darul Hadis selama setahun 11 bulan dengan nulis tesis 300 halaman, judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Dites oleh 3 profesor orang Arab, pakai bahasa Arab, di negeri Arab, dan saya lulus. Walaupun lulus, pulang ikut PNS nggak lulus. Begitulah hebatnya Indonesia ini. Tapi jangan ini meruntuhkan semangat adik-adik. Nanti kita akan bahas khusus nih di nomor berikutnya. Jangan kemana-mana, lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau sedang live TV, ada iklan yang mau lewat. Serius. Lalu kemudian saya mesti S3, saya mesti doktor. Kenapa? Karena Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani sudah doktor. Beliau di Sudan, beliau ke Mesir, saya ikut ke Mesir. Beliau ke Sudan, saya ikut Sudan. Maka saya daftar di Sudan. Daftar di Sudan bulan November 2017. Bulan November 2017, bulan Juli 2019 sudah siap 600 halaman. Tulis desertasi saya, judulnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wajuhuhu fi nasri sunnah di Indonesia. 600 halaman saya bawa, saya tulis sendiri, saya kerjakan sendiri, saya pikirkan sendiri, saya baca sendiri, saya serahkan sendiri. Begitu diperiksa di laptop, mohon maaf belum cukup umur, karena Anda baru terdaftar 1 tahun 8 bulan. Syarat munaqashah mesti 2 tahun. Saya enggak pantang menyerah, saya serius. Saya ketemu dengan rektor, namanya Profesor Hasan Abbas. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Ana talib Indonesia, intahaitu min kitabatil bahas. Saya mahasiswa Indonesia, ini desertasi saya sudah selesai. Saya sudah selesaikan dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Kata dia, ini bukan keputusan rektor, ini keputusan menteri. Saya enggak pantang menyerah, saya mesti menghadap menteri. Saya menghadap ke duta besar. Assalamualaikum Bapak Duta Besar. Waalaikumsalam. Saya mau Bapak Duta Besar, kita menghadap menteri supaya saya bisa disidang. Kata duta besar, kita tidak bisa mengintervensi negara orang lain. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pulang ke Indonesia.
namun saya mesti serius. Ini saya ceritakan, ini di dalam tablik akbar saya nggak pernah ceritakan. Beberapa hari ini kami keliling dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, ini Senin, tanya sama Kiai. Nggak pernah saya ceritakan di masyarakat. Kenapa? Nanti dikiranya, alah mau gaya-gaya aja, mau nyombong-nyombong. Enggak. Tapi karena ini motivasi untuk adik-adik, supaya adik-adik nanti semangat belajarnya. Ini kadang kita ketemu, saya sering ketemu dengan mahasiswa. Gayanya nyantai, langkahnya gontai, mainnya ke pantai. Terus ditanya, semester berapa? Semester berapa? Loh, semester 4, mukanya kok tua. Rupanya semester 14. Di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, belajarnya di Indonesia, kok bisa belajar sampai semester 14? Kenapa ini? Ada apa? Serius, serius, serius. Yang pertama, tentukan arah. Yang kedua, serius. Yang ketiga, cita-cita. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi profesor, doktor, itu, ini, segala macam. Enggak. Cita-cita saya satu, membahagiakan orang tua. Itu cita-cita tertinggi. Saya mikir, aku kalau mau jadi dosen, berarti aku mesti S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Karena aku nggak akan mungkin bisa dipakai di kampus kalau aku nggak punya ijazah. Berarti aku mesti punya 3 ijazah, S1, S2, S3. Kalau aku mau bisa ngajar jadi dosen di Malaysia, di Brunei, supaya aku punya nilai lebih, punya daya tawar tinggi, berarti aku mesti punya ijazah luar negeri. Itulah maka saya pertahankan S1 Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan, supaya saya bisa jadi dosen di luar negeri. Kalau saya jadi dosen di luar negeri, nanti gajinya dolar, duitnya banyak, saya bisa bawa ibu saya ke tanah suci. Saya mau ke Baitullah.